Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan banyak dari jin dan manusia untuk neraka. Mereka punya hati, namun tak dipakai untuk memahami. Mereka punya mata, namun tak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, namun menutup diri dari seruan Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Merekalah orang-orang yang lalai. Dan Allah berfirman, siapa yang tidak memikirkan tanda-tandaku, aku akan membiarkannya dalam kesesatan yang berlarut. Sementara orang-orang beriman tetap berpegang teguh pada petunjuknya. Maka lihatlah kehidupan kita hari ini. Banyak mata terbuka, namun hati masih buta. Banyak telinga mendengar, namun tak ada yang tersentuh. Apakah kita termasuk kaum yang tak mau berpikir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami, karuniakan rahmah, hidayah, inayah, mahabbah, ma'rifatmu. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, pandanglah kami, hamba-Mu, hamba yang telah Kau cipta dalam rupa yang sempurna, hamba yang Kau karuniakan nikmat. Kau beri hati, Kau beri penglihatan, Kau beri pendengaran. Ampuni kami yang selama ini lalai, ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, kokohkan hidayah kami, jangan Kau cabut hidayah yang telah Kau tanamkan di hati ini. Hidupkan kami beriman, wafatkan beriman. Ya Allah, kelak kumpulkan kami bersama hamba-hamba yang Kau ridhai, hamba-hamba yang Kau beri nikmat surgamu, ya Allah. Surgamu, ya Allah. Selamat dari api neraka. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana keadaannya? Sehat? Badan sehat? Keimanannya kuat? Dompetnya? Alhamdulillah. Apapun keadaan kita hari ini, harus kita dasari dengan rasa syukur kepada Allah, karena Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup.
Allah masih kesempatan kepada kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, dan yang paling penting Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pernah nggak ngelihat orang yang udah dapat begitu banyak nikmat tapi kerjaannya ngeluh aja? Ada nggak? Mana orangnya? Ada di sini, ada. Hari ini kita akan bahas ya Bu ya, bahwa Allah udah banyak kasih keberkahan buat kita. Allah udah banyak kasih nikmat kepada kita. Bahkan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah selalu ada di sekitar kita. Tapi masih banyak orang yang lupa kodratnya sebagai manusia. Ada Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari tentang tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita untuk bisa kita semakin lebih taat kepada Allah? Kita akan membahas yaitu surah Al-A'raf ayat 179. Bu, di surah Al-Baqarah ada ayat yang begini, summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Dia tuli, buta, bisu, dan dia nggak bisa keluar dari situ. Ini dia. Semoga kita termasuk orang yang tidak seperti itu, ya. Baik, untuk kajian pertama sudah ada guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Syukur dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ziqra, yang insya Allah akan memimpin kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah David Khalik, semoga Allah senantiasa panjangkan umur beliau, sehat walafiat, senyum selalu beliau, senang kita memandangnya, ganteng lagi. Ibu-ibu yang salehah dan anak-anakku, para santri pesantren Al-Ziqra yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi beliau sudah sampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kita mengambil hikmah, mempelajarinya, menguatkan iman kita. Entah di daerah yang lain, saat ini di tempat kita berada sedang turun hujan. Artinya apa? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghentikan hujan? Siapa yang memindahkan hujan? Bukan pawang hujan? Oh bukan. Baik, ini menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan mengatur segala sesuatu untuk hambanya. Tidak ada satu peristiwa, kejadian tanpa pengetahuan Allah dan di luar aturan Allah. Semuanya dalam aturan Allah dan dalam pengetahuan Allah, termasuk kita hari ini hadir di majelis ini, para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, karena takdir Allah. Allah memberi hidayah, Allah memberi inayah, la haula wala quwata illa billah. Semua kekuasaan Allah. Kita terhindar dari maksiat karena dihindarkan oleh Allah. Kita bisa melakukan ketaatan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada kita. Bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sempurna. Ini Masya Allah, cantik-cantik ya Kang David ya? Iya, Masya Allah. Cantik nggak Bu? Oh kata ibu ya. Alhamdulillah. Adik-adik ganteng-ganteng ya.
Alhamdulillah. Rasakan saja nikmat Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di balik jasad ini Allah beri kepada kita apa? Ada hati. Ibu punya hati? Mana hatinya? Oh, itu. Yang kedua, Allah beri mata yang kita bisa melihat, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah beri pendengaran kepada kita. Pendengaran kita bisa menyimak, mendengar. Kalau nggak nyimak sih mungkin aneh ini ya. Saya ngomong apa? Nggak bisa didengar. Allah beri kepada kita. Maka ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 3 modal besar yang Allah beri kepada kita: hati, penglihatan, pendengaran. Sayang, Allah sudah memberi kabar kepada kita, ada orang yang tidak memfungsikan hatinya dengan baik, ada orang yang tidak memfungsikan pandangan matanya dengan baik, ada orang yang tidak memfungsikan pendengaran telinganya dengan baik, sehingga apa? Dia bisa tersesat. Kalau tersesat, ujung-ujungnya nanti akan merugi di akhirat. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah telah ciptakan nanti banyak penghuni neraka dari kelompok jin dan manusia. Wal'iyadu billah. Kok Allah pakai walaqad? Allah bersumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu kan belum terjadi. Walaqad, seolah akan sudah terjadi, padahal belum. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa? Menunjukkan itu benar-benar akan terjadi. Lalu mana mereka yang masuk neraka? Mereka yang sesat. Mereka yang sesat karena apa? Tidak memfungsikan hati, pikiran, dan pendengarannya dengan baik. Dia memandang alam ciptaan Allah, tapi hatinya tidak tersentuh. Dia mendengar yang baik-baik, nasihat-nasihat, tapi tidak tergugah. Dia punya hati seolah hatinya mati, hatinya sakit, tidak merasa. Padahal kan bagusnya pintar merasa, bukan merasa bisa. Pintar merasa. Artinya apa? Segala apa yang terjadi hendaklah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, semua yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, hidup ini ujian. Ujiannya apa? Ujiannya mau mengikut kebenaran atau mau ikut kebatilan. Yang ikut kebenaran, insya Allah dia bahagia, dia selamat. Yang ikut kebatilan, dia akan celaka dan dia akan merugi. Maka kita semuanya hendaklah yang mana kita ikuti? Pasti dong ikut kepada kebenaran. Maka bagaimana supaya kita bisa mengikuti kebenaran? Fungsikan dengan sebaik-baiknya. Hati memikirkan, memahami tentang apa yang Allah inginkan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Lalu kita mau kemana nanti? Pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah, karena kita yakin sebagai makhluk Allah, tugas kita mengikuti apa yang dimaui oleh pencipta kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah lihat, tatap segala peristiwa kejadian di sekitar kita dengan apa? Dengan perasaan yang baik. Kemudian bangunlah iman. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Segala apa yang kita lihat membuat kita makin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pendengaran kita, coba deh dengar nasihat, dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar sholawat, dengar zikir. Insya Allah tenangkan hati kita. Punya duit, enggak punya duit, insya Allah tenang. Tapi enaknya sih tenang punya duit. Begitu kan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Bu, punya duit nggak punya duit tenang bisa? Insya Allah. Lagi nggak punya duit karena kita tenang, duitnya datang. Amin ya Bu ya. Ya, ayat ini ngingetin kita ya untuk menggunakan hati kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran,
telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah atau Al-Quran juga ya. Ini tandanya ayat-ayat Allah itu nggak cuma Quran, bahkan di sekitar kita ini tanda-tanda kebesaran Allah semua ya Kiai ya. Baik Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Waduh, mana nih, mana? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Yusnita dari Majelis Taklim Al-Hikmah Keranji, Bekasi Barat. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz, Silakan. bagaimana cara kita agar tetap berpikir dan tidak mati rasa untuk menikmati nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, Fadhil. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin tidak melihat tapi hatinya menyala. Kang David kemarin datang kepada saya, kawan-kawan tunanetra. Beliau sampaikan apa? Saya tidak mau buta 2 kali. Saya tidak mau buta di dunia, nanti di akhirat dibutakan lagi oleh Allah. Beliau belajar membaca Al-Quran. Al-Quran, bayangkan, mata tidak melihat, masih sibuk dengan Al-Quran. Ada orang yang kita lihat fisiknya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, tapi dia masih berusaha, berjuang melangkah ke masjid. Ada orang yang mungkin nggak disebut orang kaya, tapi dia mau bersedekah, dia mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, cara menjaga hati adalah berbuatlah, ikuti apa yang Allah perintahkan. Khusyuk enggak khusyuk dalam salat karena salat perintah Allah, salatlah. Jangan pakai alasan kenapa enggak salat, lagi enggak mood. Salat enggak pakai mood, salat pakai wudu sama mau kena. Oh, lagi merasa aku lagi gelisah nih, malah lari dari Allah, semakin jauh dia. Maka hati akan hidup kalau berjuang mendekat kepada Allah. Makanya Allah sayang, tadi kalau kita kembalikan kepada ayat sebelumnya, ayat 178, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selamat, dia bahagia. Orang yang tidak mendapat hidayah Allah sesat, dia akan merugi, dia akan celaka. Maka sekali lagi kalau kita kembali, buatlah hati ini terus mendapat hidayah dari Allah. Bahasa lainnya cahaya hati. Nah begitu. Makanya jangan kemana-mana. Gitu ya? Cahaya hati Cahaya hati Cahaya perlu hati, ya. dijaga cahaya hati. Gimana caranya? Duduk di majelis ilmu, baca petunjuk Allah, Al-Quran, As-Sunnah, dengar nasihat ulama, dengar nasihat orang-orang baik, dan cari kawan yang baik-baik, kawan yang membuat kita semakin mengingat mendekat kepada Allah. Jangan kawan yang malah menjauhkan kita dari Allah. Nanti hati itu akan menyala, hati itu akan ada. Selanjutnya terakhir, berdoa kepada Allah. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya hidayah itu terus. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, supaya hati ini terus terjaga. Wallahu a'lam. Mau nanya sebenarnya nih Kiai, tadi dari pertanyaannya Ibu ya, jadi ada satu perkembangan, ada yang saya mau kembangin sedikit gitu Kiai. Di sini di ayat ini kan qulubuhum la yafqahuna, artinya menggunakan hati ya untuk bisa memahami. Bukannya kalau memahami ayat Allah itu pakainya akal, tapi kenapa di sini di ayat ini Allah malah memerintahkan kita untuk menggunakan hati kita untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kadang orang punya ilmu, tapi ilmunya tidak tunduk kepada Allah. Kalau sekedar ilmu, pengetahuan bisa didapatkan. Tapi yang dimaksud kenapa hati yang memahami, menunjukkan iman. Memandang segala sesuatu, memahami segala sesuatu dengan iman.
Ya, kalau ahli hikmah itu biasanya menyebut di mana kita berpikir dari hati. Berdasarkan hadis Nabi bahwa segala sesuatu sumbernya dari hati. Jadi kalaupun kita berpikir katakan dengan otak kita gitu ya, dengan akal kita, karena sumbernya dari hati, maka dimulai dari hati itu memahami. Hati yang dimaksud bukan hati fisik jasmani, bukan, tapi hati yang tidak nampak, dan disitulah sumber keimanan kita, sumber pengetahuan kita. Maka hati yang memahami, hati yang bisa memandang, bukan hanya sekedar lahiriah fisik, tapi adalah dengan keyakinan yang didasari oleh keimanan. Banyak kok orang melihat, banyak kok orang mendengar, banyak kok orang berpikir, tapi tidak di framing oleh apa? Oleh keimanan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Banyak orang pintar, tapi karena dasarnya bukan keimanan, akhirnya kepintarannya digunakan untuk minterin orang. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Maksudnya minterin tuh ngakalin orang ya. Jadi dasarnya adalah harus keimanan yang ada di dalam qalbi kita ya, qulub kita, hati kita. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, saya mau pantun boleh? Dari Pangkalan Jati ke Pinang Sia. Kita balik lagi di Cahaya Hati Indonesia. Karena saya pantun, tanda-tandanya udah jelas. Abis ini ada kiai kita, guru kita yang ciri khasnya selalu pantun di awalnya. Kalau gitu langsung aja kita dengarkan kajian bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Fadal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, dimanapun Anda berada, khususnya para bunda solihat serta para ananda, sepat, gabus, lelek, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa, membuat hati makin berdebar-debar. Ya salah. Ya, kalau tadi Kiai Haji Abdul Syukur ngebahas dari surah ke-7 juz ke-9 ayat 179, surat Al-A'raf ayat 179, betul ya? Nah, saya melanjutkan sekarang di ayat 180-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah.
walillahil asmaul husna, walillahi dan bagi Allah dan untuk Allah al asmaul husna adalah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah hai Taufikur Rahman, hai Ustadz David Halik, hai para bunda, hai para ananda, hai para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kepada Gusti Allah biha, dengan nama-nama yang baik itu. Wazarul ladina, dan tinggalkanlah, abaikanlah orang-orang yang yulhiduna, mengabaikan, mengsalah-artikan dalam nama-nama yang baik tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan yang perbuatan salah yang telah mereka kerjakan. Untuk hamba-hamba yang pandai berpikir, dari sini Allah mengajarkan, Bu, Pak, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu hendaknya kamu sekalian memperhatikan, memikirkan. Yuk, ini kecanggihan Asmaul Husna, bukan katanya loh, berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Beneran? Pernah nggak mikir? Nih, pernah, Bu? Punya telapak tangan kan? Ya. Coba lihat, itu telapak tangan sebelah kanan itu angka Arab, angkanya angka 18 loh. Halo? Udah jangan lama-lama. Baru tahu sekarang. Lah coba, lama-lama tinggal di dunia, ibu masih baru lahir kemarin ya. Nah, lihat lagi telapak tangan kiri, ini angka Arab, angkanya angka 81 loh. Bu, Pak, 1881 di saat kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan kiri di bagian bawah, tangan kanan bagian atas. Ya Allah, 18 tambah 81 berapa sih? Berapa? Ini kalau udah angka 99, kalau buat orang yang hobi main nih, bukan berarti melegalkan, ini sebagai contoh. Itu kalau sudah megang kartu angka 99 kan namanya QQ. Betul apa enggak? Betul. Ibu tahu juga. Pernah juga. Itu kalau sudah megang QQ, lantas ada yang ngajakin tukeran, itu bahasa orang Keranji mah, ikan bawal sayur terong, lo jual gue borong. Tuh. Apa keistimewaannya? Allah menyuruh di ayat 180 ini buat mereka-mereka yang berpikir, berdoa dengan Asmaul Husna. Nabi lewat hadis yang sahihnya, riwayat Imam Bukhari Muslim, menyebutkan siapa yang berdoa dengan itu, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsoha dakhalal jannah. Keutamaan pertama tuh apa kata Nabi? Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atan wa tis'ina isman, mempunyai 99, mi'atan illa wahidatan, 100 dikurangin 1, man, siapa orang, ahsoha, yang menjaganya, yang membacanya, yang berwirid, yang berzikir, yang berdoa dengan Asmaul Husna, maka janji Nabi pasti masuk surga. Dari dulu saya masih kecil, masih kebayang sampai genari itu. Nas'alukallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Dah segitu dulu, so enggak kebagian yang lain. Paling enggak udah ada contohnya, betul apa enggak? Siapa yang mendawamkan, membaca, berdoa dengan nama tersebut, satu, masuk kategori hamba yang berpikir. Dua, menghindarkan kena penyakit-penyakit hati. Tiga, janji Nabi
pasti masuk surga di saat kelak meninggal dunia. Hebat apa enggak itu, Bu? Hebat. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, contoh dari Asmaul Husna yang 9 kita pakai yang sering dah, diri kita tempatnya nggak luput daripada kesalahan dan dosa. Mana ada bahasa Ghafar? Apa, Bu? Ghafar. Itu Mas David kalau kita ngaji sorob awalnya Ghafaroh. Cuman kata ilmu sorob untuk mendatangkan segot mubalaghah, kata wajannya likasratin fa'alun au fa'ulun fa'ilun au mif'alun au fa'ilun. Apa artinya? Untuk mendatangkan makna yang banyak maka datangkanlah wajan fa'al. Ghafaro ampunan, ghafar maha memberi ampunan. Allah. Nah makanya ibu sekalian rahimakumullah, lihat di dalam Quran surat Fatir ayat ke-53, nih di menit-menit akhir surat Fatir ayat 53, lihat janji Allah. Allah nggak memanggil kita pendosa, Allah memanggilnya wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Padahal mohon maaf, dosa-dosa kita Allah tahu apa enggak? Tahu. Tapi panggilan Allah alladzina asrafu, orang-orang yang telah melampaui batas. Dan Allah berjanji mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Lihat ujungnya, innahu huwal ghafurur rahim, nebus obat kemar gonda. Cakep. Di antarijal penjaga toserba. Cakep. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Masya Allah. Terima kasih banyak Balik Kiai. kasih. Alhamdulillah. Bu, Allah sayang nggak sama kita, Bu? Allah sayang nggak sama kita, Bu? Berapa kali kita yang mungkin ibadahnya suka males-malesan, tapi rezekinya tetap Allah kasih. Betul apa betul? Tetap dikasih perlindungan. Betul apa betul? Dikasih nikmat ibadah tetap ada. Betul apa betul? Allah Rahman, Allah Rahim. Ya Bu ya? Bu, Bu, pengen hadiah nggak? Pengen aja. Kita akan bagi-bagi keberkahan bersama dengan White Coffee hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dapat hadiah nggak? Mau dapat duit nggak? Oh cepet urusan duit mah. Ya Allah, pakai topi saat di Mekah. Saatnya luwak White Coffee berbagi barokah. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini maka dapat hadiah. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Oke, ya sederhana saja pertanyaan yang saya lemparkan buat para jamaah. Tema kita hari ini apa? Oh, ibu duluan, silakan sini bu. Masya Allah, kayaknya udah niat banget ini nih. Paling dulu angkat tangannya. Ibu punten, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mita. Ibu Mita, iya, oke, ya. Ibu, tolong jawab yang benar. Tema kita hari ini apa? Tanda-tanda bagi kaum yang tidak mau berfikir. Quran surat Al-A'raf ayat 179 sampai 183. Masya Allah, benar bu? Masya Allah, naga bonar minum teh hangat. Jawabannya udah benar banget. Apalagi tadi pakai ayat luar biasa. Kecil lengkap naik mobil bis. Jawabannya lengkap habis. Nih hadiahnya buat Bu Mita. Jangan lupa potong pajaknya. Baik, jangan kemana-mana ya. Untuk para jamaah sekalian, pokoknya di atas atap ngemil kuini. Tetap di Cahaya Hati Indonesia setelah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung, kajian kita adalah mengenai surah Al-A'raf. Tadi dijelaskan dari ayat 179 mengenai bagaimana orang-orang yang telah Allah berikan keberkahan, Allah berikan mata, Allah berikan hati, Allah berikan telinga, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, selanjutnya kita akan simak lagi kajiannya bersama dengan Kiai Abdul Syukur, masih dengan surah Al-A'raf. Silahkan Kiai, fadhol. Baik, ikhwatal iman, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih nyambung dengan ayat 179 yang tidak memfungsikan hatinya dengan baik, penglihatannya, pendengarannya, mereka itu hina. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Nah, begini, berkaitan dengan ayat berikutnya 181, ya. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ada hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, mereka itu yahdun, dengan hidayah Allah, dan mereka memberi hidayah. Ada orang-orang yang bisa memberi inspirasi, ada orang-orang yang bisa jadi dengan tindakannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya menjadi petunjuk buat kita. Wabihi yadilun, dan mereka kokoh dalam melakukan apa? Mereka kokoh dalam menegakkan keadilan. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Kalau adil wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zalim. Bu, sendal sepatu semahal apapun letaknya di mana? Di bawah, diinjak. Tidak mungkin kan dikalungkan di leher. Emas walaupun hanya separuh gram itu berapa ya? Setengah gram. Emas walaupun setengah gram yang namanya kalung, naruhnya di kaki apa di leher? Memang pada tempatnya, itu adil. Kalau jadi hamba Allah, tunduk kepada perintah Allah, bukan malah menentang Allah. Maka di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia itu ada yang Allah ciptakan, ada loh. Di antara mereka yang sesat, di antara mereka yang kehidupannya seperti binatang, hanya mau memperturutkan hawa nafsu, hanya ingin apa yang dia mau terpenuhi, ndak pandang halal haram, ndak tahu orang lain merasa tersakiti atau tidak, yang penting dia happy sendiri. Bahkan dia tidak mau tunduk kepada Allah yang memberi rezeki kepadanya. Maka di antara mereka itu Allah sebutkan ada hamba-hamba Allah yang menjaga iman, tunduk kepada Allah, berbuat adil. Dan ini selaras, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada malam, ada siang,
ada jauh, ada jelek. Oh gitu ya. Itu pasangannya. Iya, jangan malu jadi orang yang cakep. Dan jangan sombong jadi orang jelek. Kenapa? Semua ada sudah Allah jadikan. Contohnya apa? Ada jodohnya kan? Yang cantik ada jodohnya. Tapi lihat, cantik sama ganteng belum tentu langgeng. Betul? Cantik sama jelek, jelek sama jelek bisa langgeng. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah jadikan berpasangan di antara orang kafir ada mereka yang beriman. Mudah-mudahan kitalah termasuk orang yang beriman. Makanya kalau ayat Al-Qur'an sedang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman, bacanya itu pakai perasaan. Nyimak, dengarkan dengan perasaan. Supaya apa? Supaya kitalah yang sedang diseru itu sebagai orang beriman. Ada yang beriman, katakanlah 7 miliar penduduk bumi. Yang beriman kepada Allah sebutlah 2 miliar. Berarti banyak yang kafir, banyak yang beriman. Masih banyak yang kafir. Pantas tadi Allah sebut walaqad dzara'na li jahannam. Buat neraka jahanam itu ada nanti banyak manusia, banyak jin yang masuk neraka karena tidak beriman. Maka di antara itu Allah jadikan orang beriman yang kokoh, yang teguh. Mudah-mudahan kita di antaranya. Bila ada 1000 yang beriman, akulah satu di antaranya. Jika ada 100 yang beriman, akulah satu di antaranya. Jika ada hamba Allah yang beriman, akulah yang benar-benar menjaga iman itu. Maka yakinlah, ada orang-orang yang insya Allah tetap menegakkan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Siapa? Di antaranya para ulama, bu, pak, adik-adik semuanya, para santri az-zikra, pemirsa Cahaya Hati. Jangan jauh dari ulama, jangan benci kepada ulama, apalagi menjelek-jelekan ulama, apalagi mengadu domba ulama, apalagi mengadu domba ulama, habaib dan sebagainya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman dia punya ilmu, yarfa'illahu, Allah angkat derajat mereka. Seharusnya kita nih sayang, cinta kepada ulama, mereka yang mengenalkan kebaikan, mereka yang menjadi teladan contoh buat kita. Kalaulah ada yang tidak bersesuaian dengan ilmunya, kan oknum, ya enggak? Oknum sama dengan pejabat-pejabat yang berubah jadi penjahat. Oknum, tidak semuanya. Oh, di Indonesia katanya orang Islam banyak di penjara. Coba berangkat ke negara kafir, yang di penjara siapa? Mereka juga. Jadi jangan alergi sama ulama, jangan alergi sama habaib, dan hati-hati jaga lisan kita. Jaga nih yang suka main-main medsos, hati-hati kalau ndak paham. Pesantren tempat melahirkan ulama, insya Allah pesantren menyiapkan orang beriman yang teguh melaksanakan perintah Allah dan insya Allah menegakkan keadilan. Lalu Allah lanjutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hati-hati yang sombong, hati-hati yang serakah, hati-hati yang tidak menjaga diri tentang halal dan haram. Kekuasaan bisa selesai, kekayaan bisa habis, popularitas bisa menurun. Coba lihat, dalam Al-Quran disebut ada Qarun. Qarun kurang kaya apa?
kekayaannya, setiap dia jalan hartanya digotong, dibawa kemana-mana. Tapi lihat, hartanya Qarun ditelan bumi. Kalau sekarang di tempat kita ketemu harta, disebut harta Qarun. dari mana itu ya? Fir'aun sombong, ditenggelamkan ke lautan. Haman pinter, tapi lalat mengebor otaknya perlahan-lahan. Hati-hati, jangan sampai istidraj, Allah seakan mengangkat padahal akan dijatuhkan. Wal'iyadzubillah. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Bu, ada nggak orang yang nggak pernah ibadah, mulutnya nggak enak, kerjaannya dengki mulu, tapi tetap aja dikasih harta yang berlimpah? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ada, hati-hati ya. Tadi kata Kiai itu tadi, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya. Dibiarin sama Allah, nanti dia akan dibiarkan kebinasaan, ya, dan Allah akan kasih binasaan dari arah yang mereka tidak ketahui, Bu. Ya, kalau tadi katanya istidraj, ya bisa jadi. Silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Angkat tangannya mana nih yang mau nanya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juhriah dari Majlis Talim Al-Hikmah Keranji, Bekasi Barat. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah menyebut nama Allah yang berbeda bisa mempengaruhi hasil doa kita? Misalnya, kenapa ada doa yang cepat terkabul dan ada doa yang lama dikabul? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, kalau misalnya pengen dapat kasih sayang Allah atau pengen dimudahin urusannya, ya Latif gitu ya Bu ya. Kalau misalnya pengen minta ampunan, ya Allah ya Ghafur gitu. Kalau pengen rezeki yang banyak, ya Mukni gitu katanya. Itu ngaruh nggak sih Kiai? Silakan Kiai. Pertama tentang doa, yakin saja karena ini perintah Allah, tugas kita berdoa sebelum memikirkan hasil. Mengapa? Ad-doa al-ibadah, bahkan mukhul ibadah. Doa ini adalah ibadah. Ibu dikabul nggak dikabul dapat pahala. Melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Yang kedua, mukhul ibadah, inti dari ibadah itu ya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu misalnya begini, ya, menyebut nama Allahnya kok salah, mau minta ya Rozak, nyebutnya yang lain ya Jabar, begitu ya. Pengaruh nggak? Misalnya Bu, kalau memang ketidakpahaman, kalau memang ketidaktahuan, mudah-mudahan ma'fu, ndak masalah. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Tapi kalau tahu, ya nggak matching gitu aja, nggak matching. Lalu apakah berpengaruh betul dengan apa yang kita berdoa kemudian belum dikabul? Begini, Bu, punya anak kecil, punya, masih muda kok ini ya. Cucu, saya kan nggak menyebut tua ya. Punya anak kita lagi batuk pilek, minta es krim. Saya mau tanya, dikasih enggak? Kenapa? Batuk. Kita janjiin enggak? Bilang apa? Nanti kalau udah sembuh. Kalau sudah sembuh dikasih enggak? Enggak. Wah, mudah-mudahan anaknya enggak dengar ini ya. Bunda, Allah Maha tahu keadaan kita dan Maha tepat kapan memberi yang terbaik buat kita. Bukankah kadang kita minta hari ini ditunda besok, lusa, tahun depan, bahkan boleh jadi tidak di dunia. Itu semua ketetapan Allah. Yang kedua, ya, boleh jadi ada yang segera memang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia Allah, Allah Maha tepat pemberiannya. Bahkan orang-orang soleh mengatakan, andai permintaanku tidak dikabul oleh Allah, aku tidak akan pernah kecewa. Saat permintaanku dikabul, itu berarti sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi saat doaku tidak dikabul, itu berarti itulah yang Allah mau.
Itulah yang Allah mau buat kita. Berbaik sangka berarti pasti ada hikmahnya. Kemudian diingatkan dulu ada wali Allah namanya Ibrahim bin Adham. Ketika itu beliau berdoa kok nggak dikabul juga, ada apa. Ingat-ingat dulu pernah waktu beli kurma, Kang David, ada ditimbang, jatuh satu butir dimakan. Belum jelas statusnya, masih milik si penjual atau sudah menjadi milik si pembeli. Akhirnya itu yang menghalangi doanya dikabul oleh Allah. Hati-hati itu beli lengkeng, udah nimbang sekilo, nambah, nyobainnya setengah kilo, udah ditimbang nambah lagi. Artinya apa? Boleh jadi yang haram menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena ada sesuatu, misalnya ketidaktaatan kepada orang tua, menghalangi doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Belinya 1 kilo, nyobainnya setengah kilo. Pas udah beli nawar lagi. Emang bener-bener dah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai ilmunya. Jadi memang ya, yang penting itu dalam berdoa adalah yakin kepada Allah. Dan kalaupun memang doa kita belum dikabulkan, introspeksi diri, kata Kiai. Mungkin ada hak orang yang belum kita berikan. Terus kedua, kalaupun memang kita sudah yakin dan ternyata Allah memang tidak kabulkan, ya berarti bisa jadi Allah melindungi kita. Allah punya rencana lain yang lebih baik dari rencana kita. Gitu ya Bu ya? Bu. Gitu dong jawab. Nah, apa sih dari tadi? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa, ini dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masih membahas surah Al-A'raf ya. Kita akan mencoba tidak hanya melihat terjemahannya, tapi juga sama-sama kita lihat ya bagaimana tafsir dari surah Al-A'raf, khususnya surah Al-A'raf ayat 182 hingga 183. Dan kesempatan ini sudah hadir guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Silahkan Kiai, fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 182-nya di mana firman Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzdzabu biayatina sanastasrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walladzina, dan orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan, mereka mengingkari biayatina, dengan ayat-ayat kami. Sanastasrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini kalau kita ngaji nahwu, fi'il mudhari yang kedatangan sin tanfis. Fi'il mudhari itu Bu, kata kerja yang berbentuk hadir dan yang akan datang. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nggak beda sama simple present tense, continuous tense, future tense. Tapi ngomong-ngomong masih understand. Enak jawabnya tense. Ya. Nah, di saat fi'il mudhari yang kedatangan sin tanfis, jadi maknanya future, Mas David, maknanya akan. Tapi akannya kalau boleh diumpamakan, ngomongnya jam 6 pagi, jam setengah 7, jam 7 sudah terjadi.
Saya ngomong nih sama Ustadz David, sa'azuru baitakum. Kalau nggak ada sin tanpis azuru, saya akan. Itu bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan. Tapi kalau saya ngomong Ustadz David, ba'da hazihil baramis sa'azuru baitakum, saya mau berkunjung ke rumahnya. Nah, ngomong nih misalkan jam 2 siang, jam 3 habis asar nyampe, menunjukkan waktu yang nggak lama. Ya, saya Di saat kata kerja fi'il mudhari yang kedatangan sin tanfis. Jadi buat mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, akan Allah angsur ganjarannya, mohon maaf balasannya, dengan waktu yang nggak lama lagi. saat ini. Nah, Bisa jadi kalau ngomongnya diumpamakan tadi ngomongnya jam 2, nanti bisa terjadi jam 3, jam 4. Karena ada dalam bahasa Arab tuh ada sin tanfis, ada saufa taswi. Contoh saufa taswi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla Saufa. kalau saufa ta'lamun, kalla, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui, bisa jadi ntar hari kiamat. Tapi kalau ada sanastasrijuhum, menunjukkan ancaman, angsuran yang Allah akan berikan nggak lama lagi. Wa umli lahum, ayat 183-nya, dan aku sudah siapkan, inna kaidi matin, sungguh rencanaku, kata Allah, matin adalah sangat amat teguh. Nah, inilah orang-orang yang mereka punya hati tapi tidak merasa. Kalau di awal tadi disebutkan yang dimana bukan kolbun marit, bukan, tapi kolbun yang mati, hati yang sudah mati. Nah, ayah bunda rahimakumullah, bagaimana cara supaya kita tidak tergelincir menjadi hamba-hamba yang hati yang mati? 5 macam dijaga. Berapa macam? 1, qiraatul Quran bitadaburi, gemar membaca Al-Quran sambil merenungkan maknanya. 2, ikhlaul batni, banyak mengosongkan perut. Yang dimaksud di sini bukan diet. Mana? Memperbanyak puasa sunnah. 3, salatul lail laurok atain, dawamkan walaupun setelah apapun jangan ketinggalan, minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa lebih dari 2 rakaat. Yang keempat, at-tadarru' bis sahari, di waktu menjelang subuh. Berarti kalau subuh sekarang jam 4 lewat 10 menit, antara setengah 4, antara jam 3, gunakan waktu untuk muhasabah diri, introspeksi diri. 5, mujalasatus sholihin, banyak duduk kumpul bareng. Di saat kita duduk, maka bertambah nilai keimanan kita kepada Allah, bertambah semangat buat ibadah kepada Allah, bertambah rasa takwa kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Gusti Allah, bertambah cinta kita kepada Allah. Majlis mana nih yang sekarang kita lagi kumpul di Cahaya Hati Indonesia? Ada berapa tuh? 5. Ini tolong nih, walaupun tadi saya sebutin secara cepat ya, mudah-mudahan betul-betul kecil hendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Setuju? Biar pendek yang penting ya. Iya, kan kalau dibalikin ibu juga yang kecewa, ntar buat apaan panjang nggak masuk-masuk, kan capek-capek doang. Durasinya terbatas. Makanya saya sengaja nyebutin rada cepet biar 5-5-nya masuk kepada poinnya. Ini sama nggak sih Kiai sama
Kan ada liriknya dari Sunan Bonang itu yang akhirnya dijadiin lirik sama Ustadz Opik ya. Ya, Ya. jadi penulisnya namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Oh, bukan Sunan Bonang ya, Syekh Tapi Ibrahim. yang hebat, Ah, ah. yang jadi untung Opik. Oh. Ini beneran loh. Iya, iya, Itulah iya, iya. ulama hebatnya. Ulama ya. Penulis awalnya itu guru daripada Imam Syafi'i, Oh. Syekh Ibrahim An-Nakhai. Syekh Ibrahim An-Nakhai, Oh. nama aslinya. Iya, iya. Beliau katakan apa namanya, Dawaul Golbi Khamsatu Asyaah, bermula obat-obat penyakit hati supaya hati kita makin ingin pada Allah 5 macam. Nah sekarang jadi lagu Tombo Ati. Hati, iya. Coba tuh ulama betul-betul hebat, tapi yang menguntungkan jadi artis sekarang. Nggak apa-apa, itu namanya ikan mas hoki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Iya Allah, baik. Terima kasih banyak Kiai. Kembali kasih, Alhamdulillah, baik. Bu, udah ngerti belum? Insya Allah. Jadi kenapa kok hubungannya ke hati ya? Kenapa? Karena dari awal kita udah sampaikan dari ayat 179 ada orang yang nggak mau gunain hatinya untuk ya apa? Memaknai ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Bisa jadi dia kolbunnya kolbun marit atau kolbunnya mayit, bisa nggak kolbun mayit? Ya, kalau sudah tadi dibahas sama guru kita Al-A'raf ayat 179 itu bukan kolbun marit lagi, kolbun mayit. Mayit ya kan? Hati yang mati. Hatinya udah mati, kolbunnya Ya. kolbun mayit. Nah obatnya itu tadi ada lagi tadi yang Betul, ya? 5 macam. 5 macam ya itu tadi. Nah, apa Bu? Coba obat apa tadi? Baca Quran. Terus apa lagi? Puasa. Terus apa lagi? Sholat malam. Terus muhasabah diri. Terus yang terakhir berkumpul dengan orang Dapat soleh. barang antik dari Cibodas. Cakep. Udah cantik-cantik, tambah lagi cerdas. Ya salam, alhamdulillah, amin. Bu, siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Masya Allah, silakan ibu yang mau nanya. Mana itu? Oh ini dia. Itu. Silakan ibu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera dari Majelis Taklim Al-Mubarakah Nurul Amal, Siap. Keranji. Silakan Bu Vera. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Silakan. Kalau kita sedang dapat banyak nikmat, padahal ibadah kita lagi menurun, itu termasuk cinta Allah atau malah istidraj? Terima kasih Ustadz, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai silakan Ya. Kiai. Jadi saya jawab dulu pakai hadis Ustaz David. Ya Kiai. An Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi fa inna ma huwa istidraj." Ini yang ngomong Nabi nih, saya hanya menyampaikan hadisnya. Apa artinya? Ini renungan buat kita semua, termasuk buat saya bicara. Idza ra'aitallaha, apabila kamu melihat Gusti Allah, di mana idza ra'aitallaha, engkau menyaksikan Gusti Allah, yu'til abdah, memberikan di mana kemewahan duniawi kepada hambanya luar biasa, tanah di setiap tempat, mobil mentereng pada mengkilat, duit ngitung sampai berlipat-lipat, itu mobil mentereng mengkilat, rumah bertingkat-tingkat, sampai dandanan istri alis sampai ngejepat. Ya, ya Bu, berarti luar biasa keduniawiannya. Idza ra'aitallaha yutil abda minad dunya, dari urusan dunia, alamasi, tapi dia malas ibadah. 5 waktu bahkan terbilang bukan lagi nggak ngerjain, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean.
Isa. Ketiduran. Jadi memang lima-limanya bablas, tapi keduniawiannya berlimpah ruah. Ya Allah, tadi dicontohkan, maka kata Kanjeng Nabi, fa innama huwa istidraj. Itulah yang dipanggil lagi diulur. Yang tadi Bunda tanyakan, itulah kata Nabi, istidraj. Nah makanya nanti ancamannya yang tadi dibahas oleh saya. Apa tadi di situ ayat 182, 183? Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan tarik tuh keduniawiannya secara berangsur untuk membalas yang padahal itu bukan menambah kedekatan diri kepada Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan diri kita termasuk hamba-hamba bukan yang dimana dianugerahkan keduniawian, bukan termasuk yang hamba yang mendapatkan istidraj, tapi menjadi hamba yang pergi haji ke kota Mekah. Sampai di sana harus banyak bertafakur. Hidup mau tambah berkah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Baik, Masya Allah, amin Bu. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau misal dapat nikmat berlimpah, kitanya lagi malas ibadah, syukur kita sadar kita lagi malas ibadah. Ada orang yang dapat rezeki berlimpah nggak sadar-sadar, Kiai. Ya. Ada nggak sadar, dia ngerasa apa yang saya dapat ini hasil usaha saya kerja keras. Ini memang balasan dari usaha saya, jadi lupa ada Allahnya di situ. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik, ya kan. Nah mudah-mudahan semoga kita tadi di dalam ayat tadi ya, dalam surah Al-A'raf ayat 182 tadi, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum, yang tadi kata Ustadz, ya, bisa hari ini, bisa besok. Jadi nggak nungguin meninggal. Wah Allah. Itulah fungsi menunjukkan fi'il mudhari yang kedatangan sin tanfis. Ya. Kalau saufa ta'lamun, meninggal dunia dulu. Jadi bukan di dunia, nungguin nanti. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Bu, kita ngaji buat kita jalanin ya, introspeksi diri. Maka sebelum tidur introspeksi diri, mohon ampun sama khilaf kita, perbaiki kualitas ibadah kita tiap harinya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab lagi dengan kedua orang guru kita, hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa kita masuk ke segmen terakhir. Saya kebiasaan kalau segmen terakhir itu ada tanya jawab. Tapi kayaknya untuk episode kali ini kita nggak pakai tanya jawab. Mumpung ada Kiai Abdul Syukur, kita berzikir bersama ya Bu ya. Setuju ya Bu ya? Kita berzikir bersama. Karena hari ini kita bicara tentang hati ya. Hati yang telah Allah berikan kepada kita, mata yang Allah berikan kepada kita, telinga yang Allah berikan kepada kita, seharusnya didengarkan. Telinga ini mendengar ayat-ayat Allah, mata digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hati digunakan untuk bisa mengenal ayat-ayat Allah, dan juga dimampukan untuk menjalankan kehidupan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mengatakan yang hak adalah hak dan mampu berlaku adil, dan juga kita terhindar dari sifat-sifat orang yang kufur akan nikmat Allah ya, sehingga kita bisa terlindung daripada apa yang disebut tadi istidraj ya. Kita dapat keberkahan, kita dapat rezeki seolah-olah, tapi ternyata itu adalah teguran dari Allah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Kita sudah sama-sama selama hampir 1,5 jam ke depan ini, dan tentunya pada hari ini kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan berzikir bersama dengan guru kita Kiai Abdul Syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Syukur Rahman yang dimuliakan oleh Allah, Kang David,
bunda-bunda yang mulia, anak-anakku, para santri pesantren Al-Zikra, sebelum kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, kami undang kembali setiap bulan Ahad pertama. Setiap bulan Ahad pertama berzikir di Masjid Al-Zikra Sentul Bogor. Insya Allah waktunya besok pagi. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, dan doa-doa kali ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati, yakin Allah maha menatap, Allah maha melihat, Allah memperhatikan kita. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu. Kami mohon, wahai Engkau yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami, rahmatilah kami semua ya Allah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada ya Allah, yang mengangkat tangan, yang merindukanmu, yang berharap kepadamu, kami hamba-hambamu ya Allah. Kau telah cipta kami dalam rupa yang sempurna, Kau karuniakan nikmat, Kau beri hati, Kau beri penglihatan, Kau beri pendengaran. Kami mohon ya Allah, ampunilah kami yang selama ini belum menggunakan hati, pandangan, pendengaran kami sungguh-sungguh beriman kepadamu ya Allah. Ampuni kami yang masih asyik maksiat kepadamu. Dosa demi dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini, dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, siang yang barokah ini kami mohon kepadamu, sayangilah kami dengan ampunanmu, hidayahmu, inayahmu, mahabbahmu, ma'rifatmu. Ya Allah, jadikan kami semua hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa, sampai kami wafat lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, ampuni, sayangi ibu ayah kami, kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak, menantu, cucu, keturunan kami sampai akhir zaman nanti. Sayangi pemimpin-pemimpin kami, berilah hidayahmu ya Allah, mampu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya Allah, istiqomahkan ulama habaib kami ya Allah. Jadikan hati ini hati yang terus tawajuh kepadamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, berkahilah negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tolong saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, dimanapun berada. Ya Allah, kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang beruntung. Hati ini selalu merindu kepadamu ya Allah. Pandangan mata kami menatap apa yang Kau ciptakan, dengan penuh harap Engkau menyayangi kami ya Allah. Apa yang kami dengar membuat kami semakin tunduk kepadamu ya Allah. Tidak seorang pun kami sekarang mengangkat tangan berharap kecuali Kau ijabah apa yang kami minta ya Allah. Ya Allah, 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 sayangi kami ya Allah. Ya Allah, Terimalah taubat kami, selamat kami semua dunia akhirat, Ya bahagia dunia akhirat. Ya Allah.
Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 inilah kami hamba-hambamu, Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Ya Allah, Jangan kau cabut hidayah yang kau tanamkan di hati ini, ya Allah. Ya Allah, 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 ya. Acara ini dipersembahkan oleh Rendah gula, nyaman diminum.